Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Selamat datang di channel Kirana, channel kisah Rasul Nabi dan peradaban bersama Agus Mu'alif Rohadi. Kisah sebelumnya kita sudah sampai pada terlaksananya kutukan Nabi Ilyas pada Raja Ahab. Kutukan terjadi ketika terjadi perang, ya. Jadi kutukan tersebut terlaksana ketika terjadi perang antara Israel, Samaria, dan Yudea berperang dengan kerajaan Aram. Namun kerajaan Yudea bersekutu dengan Aram meskipun berperang di pihak Israel, Samaria. Jadi Ahab masuk dalam jebakan Raja Yudea dan Raja Aram. Akhirnya kutukan Nabi Ilyas itu terlaksana. Kematian Ahab terjadi seperti kutukan Nabi Ilyas, yaitu badannya dicabik-cabik anjing dan darahnya mengucur deras yang juga dijilati anjing. Demikian pula akhirnya ketika anaknya menggantikan kedudukannya, yaitu Ahazia bin Ahab, tapi tidak lama kemudian sakit keras dan akhirnya juga mati juga sesuai kutukan yang disampaikan oleh Nabi Ilyas. Wilayah Israel juga semakin mengecil di Ramot Gilead, dan pasukan Israel Samaria masih tinggal di sana. Dan sekarang Israel Samaria digantikan oleh saudara Ahazia, yaitu Joram bin Ahab. Dalam masa pemerintahan Joram ini Israel Samaria mulai tenang kembali, ya. Meskipun kutukan untuk Ratu Izebel dan anak-anak Ahab lainnya masih ditangguhkan oleh Allah, ya. Kitab 2 Raja-Raja pasal 2 mengkisahkan proses kematian Nabi Ilyas. Jadi justru pada masa Yoram bin Ahab, ketika kutukan Nabi Ilyas belum sepenuhnya terlaksana semuanya, Nabi Ilyas justru dalam kisah 2 Raja-Raja, dalam kisah kitab 2 Raja-Raja pasal 2 dikisahkan dalam proses menuju kematiannya. Saat itu Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa berada di Gilgal di utara kota Jericho. Nabi Ilyas mendapatkan perintah dari Allah untuk menuju Bet-El. Jadi Bet-El ini kota legendaris, kota pada masa Nabi Yakub, yang awalnya kota ini bernama Luz. Kemudian ketika Nabi Yakub menjadi nabi, menjadikan Luz sebagai ketika Nabi Yakub pulang dari Haran. Jadi kita ngulang sebentar, ketika Nabi Yakub pulang dari Haran bersama seluruh istri dan anak-anaknya dan para mengikutnya, akhirnya sampai di kota Luz dan akhirnya sampai di Betel. Dan ketika di Betel itu Nabi Yakub diperbolehkan Allah masuk ke Betel dengan syarat semua pengikutnya adalah orang-orang yang telah beragama tauhid, ya. Artinya apa? Ketika dalam perjalanan itu
ada pengikut Nabi Yakub yang belum beragama tauhid, sehingga kemudian Allah mempersyaratkan untuk masuk kota tersebut harus pengikut Nabi Yakub yang ikut ke kota tersebut harus semuanya beragama tauhid, karena kota Luz akan dijadikan salah satu kota ya, yang itu terletak terletak Baitullah, meskipun hanya unsur-unsurnya, baru unsur-unsurnya saja, belum ada semacam bangunan seperti bangunan khusus yang itu menyebutkan Baitullah. Makanya kemudian kota Luz itu diberi nama Bet-El ya, diberi nama Bet-El atau Betel, rumah Allah. Jadi kota itu adalah disebut Bet-El karena di situ ada rumah Allah, meskipun dalam bentuk fisiknya pada saat itu belum ada. Nabi Yakub baru membuat mesbah yang itu menandakan bahwa di situ adalah Bet-El, mesbah untuk melakukan tawaf dan mesbah yang dipakai untuk pusat tawaf dan tempat membakar kurban, binatang kurban. Dan akhirnya semua pengikut Nabi Yakub karena mau masuk ke rumah Allah, maka akhirnya semuanya jadi pengikut tauhid, mengikuti ajaran Nabi Yakub dengan risalah tauhid. Itulah Bet-El ya. Nah, ketika Nabi Ilyas pada saat itu bersama Nabi Ilyas berada di Gilgal di utara kota Yeriko, Nabi Ilyas mendapatkan perintah dari Allah menuju Bet-El. Nabi Ilyas meminta, karena ini perintah khusus untuk dirinya, Nabi Ilyas meminta Ilyas agar tetap berada di Gilgal. Namun Ilyas saat itu belum menjadi nabi ya. Namun Ilyas menolaknya. Ilyas menolaknya. Jadi Nabi Ilyas minta Ilyas agar tetap berada di Gilgal, namun Ilyas menolaknya dan tetap akan ikut Nabi Ilyas kemanapun pergi. Nah, akhirnya Ilyas ikut Nabi Ilyas ke Bet-El. Ketika sampai di Bet-El, Nabi Ilyas mengatakan, setelah melakukan ibadah di Bet-El, Nabi Ilyas mengatakan lagi bahwa dirinya telah mendapatkan wahyu, mengatakan kepada Ilyas bahwa dirinya telah mendapatkan wahyu bahwa tidak akan lagi dirinya harus menjemput ajalnya. Jadi Nabi Ilyas dalam proses menyongsong kematiannya ya. Dan setelah mendapat wahyu itu dan setelah beribadah di Bet-El, diperintahkan lagi menuju Jericho. Maka Nabi Ilyas akan kembali ke Jericho dan Ilyas tetap tidak mau ditinggal. Ilyas tetap mau ikut Nabi Ilyas. Ternyata di Jericho Nabi Ilyas dijemput oleh rombongan orang-orang saleh dan Nabi Bani Israel. Jadi rupanya yang menerima wahyu, yang menerima pemberitahuan bahwa Nabi Ilyas ini akan menjemput ajalnya bukan hanya Nabi Ilyas, tapi nabi yang lain juga mendapatkan wahyu serupa, sehingga mungkin wahyunya adalah menjemput Nabi Ilyas di Jericho, bukan menjemput ya, tapi menyambut Nabi Ilyas di Jericho. Para nabi dan orang saleh itu sudah mengetahui bahwa Nabi Ilyas akan menjemput ajalnya. Ketika sudah bertemu dengan para nabi, Nabi Ilyas mengatakan kepada mereka, termasuk kepada Ilyas, bahwa dirinya
diminta oleh Allah untuk disuruh oleh Allah untuk menuju Sungai Yordan. Ya. Para nabi itu kemudian mengikuti Nabi Ilyas, termasuk Ilyas juga mengikuti Nabi Ilyas menuju Sungai Yordan. Ketika sudah dekat Sungai Yordan, Nabi Ilyas minta para nabi dan orang saleh tidak perlu mengikuti dirinya, termasuk Ilyas diminta untuk tidak mengikuti dirinya. Para nabi dan orang saleh itu mengikuti permintaan Nabi Ilyas dan mereka berhenti di tempat itu. Namun mereka tetap akan menyaksikan Nabi Ilyas untuk menuju Sungai Yordan. Namun Ilyas tetap mengikuti Nabi Ilyas karena memang dirinya sudah merasa dia sudah lama ikut Nabi Ilyas dan kemanapun Nabi Ilyas dia harus ikut. Nah, maka Ilyas kemudian tetap mengikuti Nabi Ilyas menuju ke Sungai Yordan, ya. Karena Ilyas tetap mengikuti, Nabi Ilyas akhirnya juga meluluskan permintaan Ilyas agar tetap ikut Nabi Ilyas dan ingin menyaksikan bagaimana dan ingin mengantar Nabi Ilyas atau Nabi Ilyas untuk ketika menjemput ajalnya itu, ya. Sampai di tepi Sungai Yordan, kemudian Nabi Ilyas menyopot jubahnya, ya. Menyopot jubahnya digulung, kemudian jubah itu dipukulkan ke sungai, ya. Ternyata sungai itu kemudian menyingkap, ya. Sungai itu menyingkap, ada terbentuk daratan. Nah, ini salah satu mukjizat Nabi Ilyas lagi yang ditunjukkan, ya. Meskipun hanya ditunjukkan sebentar, ya, karena ini adalah satu-satunya Nabi Ilyas menunjukkan mukjizat seperti itu. Kemudian Nabi Ilyas dan Ilyas menyeberangi daratan sungai Yordan yang menyibak itu. Nah, ketika keduanya sudah sampai di tepi sungai, nah, air Sungai Yordan, jadi ketika Nabi Ilyas dan Ilyas sudah berada di daratan di tepi Sungai Yordan, air Sungai Yordan kembali lagi mengalir seperti biasanya, ya, mengalir secara wajar seperti biasanya. Sampai di belang sungai, Nabi Ilyas kemudian bertanya kepada Ilyas. Jadi Nabi Ilyas sangat menghargai kesetiaan Ilyas ini, ya. Dengan bertanya apa permintaannya sebelum dirinya pergi. Jadi Ilyas diberi kesempatan untuk meminta sesuatu kepada Nabi Ilyas. Ilyas menjawab bahwa dirinya ingin mendapatkan 2/3 bagian dari ruh Nabi Ilyas. 2/3 bagian dari ruh Nabi Ilyas. Jadi bagaimana menerjemahkan maksud ruh Nabi Ilyas ini, di mana Ilyas pengen mendapatkan 2/3 bagian dari ruh Nabi Ilyas. Jadi jadi Ilyas ini meminta 2/3 dari seluruh kemampuan Nabi Ilyas, ya. Hakikat kemampuan Nabi Ilyas yang 2/3 itu diminta, ya. Apa saja itu sulit digambarkan karena ini sesuatu yang bukan hanya bisa diterjemahkan dengan kata-kata, ya, tapi ini adalah sesuatu yang, ya, para nabi sendiri yang mengerti, ya. Para nabi sendiri yang mengerti apa yang dimaksud dengan itu, ya. Yang sulit dikatakan, sulit dirumuskan dengan kata-kata, ya.
Nabi Ilyas menjawab, dengan permintaan itu menjawab, jika Ilyasa dapat menyaksikan, jika Ilyasa dapat menyaksikan kepergiannya, maka permintaannya itu akan terpenuhi. Tapi jika tidak mampu melihat, maka permintaannya tersebut tidak bisa terpenuhi. Hal ini mengisyaratkan bahwa apa yang akan terjadi pada Nabi Ilyas, ya, itu bisa dipandang secara fisik oleh semua manusia. Ya. Apa yang akan dialami Nabi Ilyas ini sesuatu yang bisa dilihat dengan fisik, ya. Karena apa? Karena Nabi Ilyas mengatakan bahwa jika Ilyasa dapat menyaksikan kepergiannya, maka permintaannya itu akan terpenuhi. Artinya apa? Ilyasa mesti harus punya kemampuan untuk melihat kepergiannya itu, kepergian Nabi Ilyas itu. Bagaimana kepergian Nabi Ilyas itu? Mereka kemudian terus berjalan sambil berbincang hingga di suatu tempat kemudian Nabi Ilyas berhenti. Di ayat tersebut di kitab 2 Raja-Raja pasal 2 dikisahkan bahwa jadi ini pasti yang mengisahkan karena yang menyaksikan Ilyasa ini sumber peristiwa ini pasti dari Ilyasa. Jadi sumber pada ayat pada kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ini, ya, kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ini pasti sumbernya dari Ilyasa, ya. Setelah Nabi Ilyas berhenti di suatu tempat bersama Ilyasa, digambarkan bahwa dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 2 itu tidak lama kemudian tiba-tiba datang semburan api. Semburan api yang memisahkan keduanya, baik itu memisahkan antara Nabi Ilyas dan Ilyasa. Ilyasa bisa menyaksikan itu sehingga dia menyibak, ya, semburan api itu menyibak Nabi Ilyas dengan Ilyasa. Jadi terpisah, ya, Nabi Ilyas dan Ilyasa terpisah oleh semburan api itu. Ternyata pada semburan api itu tampak ada kereta berkuda di dalamnya, kuda bersayap, ya. Jadi tampak ada kereta berkuda. Jadi kereta yang kereta dengan kuda, ya. Jadi ditarik kuda, yang ketika berjalan menyemburkan api kereta itu. Akhirnya setelah menyibak itu, kereta dan kuda bersayap itu mendekati lagi keduanya, dan ketika kereta berkuda sayap yang menyemburkan api mendekati Nabi Ilyas, kemudian Nabi Ilyas melompat ke dalam kereta, ke dalam kereta yang berapi itu. Kemudian dari atas kereta itu Nabi Ilyas melepas jubahnya dan dilemparkan jubah itu ke arah Ilyasa. Setelah itu angin badai, digambarkan ada angin badai berhembus kuat, ya. Dan bersamaan dengan itu kereta kuda berapi yang ditumpangi Nabi Ilyas itu pergi ke suatu tempat yang tidak diketahui. Semua itu dapat disaksikan oleh Ilyasa, termasuk ketika
terakhir Nabi Ilyas mencopot jubahnya dan dilemparkannya ke dirinya, dan jubah itu kemudian ditangkap oleh Ilyasa. Jadi Ilyasa ini bisa menyaksikan bagaimana proses Nabi Ilyas ini pergi untuk menemui ajalnya. Jadi untuk menemui ajalnya, jadi ketika mau menemui ajalnya ini ternyata ada sesuatu yang sangat istimewa bagi Nabi Ilyas, yaitu dia dijemput oleh kereta, ditarik kuda bersayap. Yang kita ketahui bahwa kalau dalam sirah Nabi Muhammad itu yang dimaksud kuda bersayap ini buruk, ya. Dan kalau kita membaca kisah, membaca sirah Nabi Muhammad dari Ibnu Ishaq, ya, dari Ibnu Ishaq itu memang buruk itu binatang surga yang ternyata tidak satu-satunya, hanya dikendarain oleh Nabi Muhammad. Terbukti ketika mau dikendarai Nabi Muhammad sebenarnya buruk itu enggan, kemudian ditegur oleh ditegur oleh Jibril. Kenapa kamu enggan? Sebelumnya kamu telah beberapa kali ditumpangi oleh Nabiullah dan kamu tidak protes, ya, tidak enggan. Tapi ketika kamu akan ditunggangi para penghulu, ketika akan ditunggangi oleh penghulu para nabi, ya, justru kamu enggan. Nah, ketika ditegur oleh malaikat Jibril itu, Buraq itu sangat takut kepada Nabi Muhammad, badannya bergetar ketakutan. Artinya apa? Dari surah Ibnu Ishaq itu memang disebutkan bahwa Buraq itu binatang surga yang tidak hanya sekali itu saja ketika mau dinaki Nabi Muhammad. Nah, ini kisah kematian. Kisah Nabi Ilyas menyebut kematian ini ternyata juga disebutkan bahwa Nabi Ilyas dijemput oleh kereta yang ditarik oleh kuda bersayap. Keretanya menyemburkan api. Jadi khusus binatang buruknya ini ternyata terbukti dari apa yang diinformasikan dari sirah Nabi Muhammad oleh Ibnu Ishaq itu dalam peristiwa Isra Mi'raj, ya. Jadi intinya Buraq itu tidak hanya sekali saja kendarai oleh Nabi, ya. Mungkin selain Nabi Ilyas mungkin ada yang lain juga yang tidak dikisahkan, tapi Nabi Ilyas ini dikisahkan ketika mau menjemput ajalnya, dia dijemput kereta dengan ditarik oleh Buraq, ya. Ditarik oleh kuda bersayap, ya. Yang kuda bersayap itu identifikasinya ya Buraq, kita kenal sebagai Buraq, ya. Oleh karena itu Nabi Ilyas adalah seorang nabi yang memang tidak diketahui di mana kuburnya. Seperti halnya Nabi Musa juga tidak diketahui di mana kuburnya. Nabi Ilyas ini juga tidak diketahui di mana kuburnya, karena kepergiannya yang seperti itu. Kalau Nabi Musa itu ke lembah tidak ada yang mengikuti, Nabi Ilyas ini juga pergi dengan Buraq yang menarik kereta, ya, pergi dan tidak diketahui kemana perginya, ya. Tapi meninggal karena apa? Nabi Ilyas disebut menjemput ajal, ya. Menjemput ajal, tapi dalam menjemput ajal itu kemudian ditarik oleh kereta yang ditarik oleh Buraq, ya. Ilyas menyaksikan itu semua hingga kereta kuda berapi itu hilang dari pandangannya. Jadi yang bisa menyaksikan memang hanya Ilyas. Seperti halnya tadi bahwa kalau Ilyas bisa melihat bagaimana kepergiannya, maka dia akan mendapatkan permintaannya itu 2/3 dari ruh Nabi Ilyas itu, ya. Ya itulah artinya tidak semua orang bisa melihat apa yang terjadi pada
Nabi Ilyas itu, ya. Ya, Ilyas bisa menyaksikan itu, ya, sehingga dia mendapatkan 2/3 ruh Nabi Ilyas itu, ya. Nah, ini adalah lukisan dari kepergian Nabi Ilyas yang juga sedang melemparkan jubahnya kepada Ilyas yang akan jubah itu akan diwariskan, ya, jubah itu diwariskan kepada Ilyas. Ini lukisan, ya, ini penggambaran saja pada kisah kitab 2 Raja-Raja 2 pasal 2 ayat 11. Jadi ini adalah bunyinya seperti itu sehingga digambarkan seperti lukisan ini, ya. Nah, jadi Nabi Ilyas pergi naik kereta, ditarik buruk, kemudian keretanya mengeluarkan api, tapi tidak semua orang bisa melihat itu, ya. Nabi Ilyas menyaksikan itu semua, ya, tentu dengan rasa kagum, tertegun, terpesona dan sebagainya. Nah, ketika sadar, ya tentu semacam euforia Ilyas sehingga mengoyak bajunya, ya, karena dia dapat menyaksikan itu semua. Artinya permintaannya dikabulkan dan bajunya dikoyaknya, ya. Kemudian jubah Nabi Ilyas dipungutnya, ya. Namun Ilyas dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 2 itu tidak menjelaskan di mana peristiwa itu terjadi, hanya menjelaskan bagaimana prosesnya itu terjadi, tapi tidak menunjukkan tempatnya di mana, ya. Jadi misterius, akhirnya semakin misterius, ya. Karena apa? Tidak ada penanda sama sekali bahwa ada suatu tempat di mana Nabi Ilyas menghilang dengan dijemput kereta yang ditarik buruk itu. Semakin membuat kematian Nabi Ilyas itu sangat misterius. Ilyas kemudian kembali ke tepi sungai Yordan, ya, setelah berdoa kepada Allah, kemudian jubah itu dicopot, jubah yang sudah dipakainya dicopot lagi, digulungnya persis yang diperbuat oleh Nabi Ilyas. Kemudian jubah itu dipukulkan ke Sungai Yordan dan Sungai Yordan itu menyibak, kemudian Ilyas menyeberangi sungai menuju tepi barat Sungai Yordan. Artinya apa? Kita bisa menerjemahkan bahwa ketika Nabi Ilyas pergi untuk menjemput ajalnya, pada saat itu pula Ilyas telah diangkat menjadi nabi, ya. Karena apa? Karena permintaannya telah pada Nabi Ilyas itu sudah terpenuhi, ya, sudah terpenuhi, mempunyai 2/3 seluruh kemampuan Nabi Ilyas, ya. Kenapa 2/3? Ya, ini sudah digambarkan. Kisah ini memang sangat Bani Israel sangat mulai sejak dulu sangat memahami kisah ini, sehingga ada sebagian Bani Israel, ya, ketika ini pada masa Nabi Isa, ya, tapi ini pada masa Nabi Isa, ketika Nabi Isa itu menjalankan kerasulannya, ada yang menganggap Nabi Isa itu adalah Ilyas yang turun kembali. Ada sebagian sebagian dari kaum Bani Israel itu menganggap Nabi Isa itu adalah Ilyas yang turun kembali. Jadi mereka menganggap kepergian itu tidak menjelaskan bahwa itulah kematian Nabi Ilyas. Padahal sudah jelas di kitab itu menjemput ajal, ya. Tapi mereka menganggap Nabi Ilyas itu belum mati, ya. Sehingga ketika ada Nabi Isa, mereka menganggap
Nabi Isa itu adalah Ilyas yang turun kembali. Ada sebagian Bani Israel yang punya keyakinan seperti itu. Nah, itu nanti kisahnya di Nabi Isa ya. Setelah menyeberang ya, Nabi Ilyasa, nah, sekarang kita sebut Nabi Ilyasa ya. Setelah menyeberang Nabi Ilyasa kemudian berjalan mendekati rombongan para nabi ya, para nabi dan orang saleh yang memang menunggu dari kejauhan di barat Sungai Yordan, dan kemudian para nabi itu menghormat dan menyatakan kenabian Ilyasa. Ya, jadi dengan kemampuan seperti itu para nabi dan orang saleh itu mengakui kenabian Ilyasa. Nabi Ilyas selama hidupnya, waktunya dan seluruh hidupnya telah dibahkan kepada Bani Israel di kerajaan Israel Samaria agar kembali kepada ajaran tauhid dan menyembah Allah. Sehingga Nabi Ilyas tidak punya istri, ya, tidak punya anak, tidak punya istri, karena ya itu tadi, bahwa seluruh hidupnya itu diabdikan pada Bani Israel yang dimanapun Nabi Ilyas itu berjalan akan menemui bahaya. Ya. Ada utusan Raja Ahab, ya, pasukan Raja Ahab yang siap untuk membunuhnya kalau bisa menemui Nabi Ilyas. Jadi memang seluruh hidupnya ini berbahaya, sehingga tidak sempat, atau memang ya ditakdirkan seperti itu, tidak sempat membentuk keluarga, tidak punya istri, tidak punya anak ya. Namun sampai kepergiannya ya, juga tidak berhasil membuat raja kerajaan Israel ya, Isabel dan anak-anaknya untuk kembali kepada ajaran tauhid ya. Jadi itu memang prerogatif Allah hal yang seperti itu ya. Raja Ahab, istrinya maupun anak-anaknya tidak mendapatkan hidayah, sehingga tidak mau masuk ke ajaran tauhid, padahal sudah menyaksikan bagaimana Nabi Ilyas itu menghadapi para imamnya, menyaksikan bagaimana bangsanya, kaumnya mendapatkan azab ya, dan bagaimana kemudian Nabi Ilyas dapat menghentikan musim kemarau panjang, dan kemudian kaumnya banyak kembali ke ajaran tauhid, tapi Raja Ahab, istrinya dan anak-anaknya tetap tidak mau ke ajaran tauhid ya. Perbuatan raja kerajaan Israel itu membuat sebagian penduduk Samaria juga menjadi orang yang sesat, tetap menyembah berhala. Karena itu, karena masih tugas Nabi Ilyas ini belum selesai ya, karena Raja Ahab dan sebagian Bani Israel masih menyembah berhala, maka tugas Nabi Ilyas belum selesai, kutukannya saja belum terlaksana semua. Oleh karena itu kemudian tugasnya dilanjutkan oleh Nabi Ilyasa ya. Itulah mengapa kemudian ketika Nabi Ilyas pergi, Ilyasa langsung diangkat menjadi nabi, karena akan melanjutkan tugas kenabian Nabi Ilyas. Nabi Ilyas ini
masa Nabi Ilyas ini tidak terlampau panjang ya. Jadi sekitar tahun 910 sebelum Masehi sampai 850 sebelum Masehi. Jadi masa kenabiannya 60 tahun. Jadi mungkin umurnya ya tidak sampai 90 tahun mungkin ya. Mungkin. Untuk masa itu Nabi Ilyas tidak boleh dikatakan tidak berumur panjang. Kita akan beralih sebentar bagaimana kondisi negeri-negeri sekitar, melihat kondisi negeri-negeri di sekitar Israel, Samaria maupun Yudea. Pada masa Nabi Ilyas, Mesir diperintah oleh Fir'aun Osorkon II yang memerintah tahun 870 sebelum Masehi sampai 850 sebelum Masehi. Sedang Raja Assyria, jadi kalau sekarang Irak ya, Irak dan sebagian sebagian Syria sekarang ya. Raja Assyria adalah Assur-Nasirpal II yang memerintah tahun 911 sebelum Masehi sampai 859 sebelum Masehi, yang kemudian digantikan oleh putranya yaitu Salmaneser III. Terdapat bukti adanya campur tangan Raja Mesir Osorkon II untuk mendamaikan perang antara Raja Ahab yang dibantu tentara Punisia yang juga disebut Sidon dengan Ben-Hadad Raja Aram. Jadi ini sebelum kematian sebelum perang ketika Ahab menemui ajalnya ya. Saat peperangan sedang berkecamuk, Salmaneser III ini ya, pengganti Assur-Nasirpal ya, II, yaitu Salmaneser III ini telah mengerahkan tentaranya di kota Karkar. Jadi kota Karkar itu terletak di antara Sidon dan Aram ya. Sidon dan Aram itu ada kota Karkar ya. Di utaranya di utara Sidon dan Aram itu ada kota Karkar. Osorkon II khawatir peperangan antara Israel dan Yudea yang dibantu Sidon melawan Aram akan melemahkan kedua kerajaan tersebut, sehingga akan dimanfaatkan oleh Salmaneser III yang menyerbu dan menaklukkan Aram ya. Jadi kalau perang itu berlanjut, Aram lemah, akan diserbu oleh Salmaneser III. Itu yang dikhawatirkan oleh Osorkon II ya. Setelah menaklukkan Aram, akan berlanjut menaklukkan Israel Samaria. Kalau menaklukkan Israel Samaria, nah itu semakin kuat Salmaneser III itu, dan Osorkon II khawatir Assyria ya, akan melanjutkan serangannya ke wilayah Mesir ya. Itulah yang pernah terjadi ya. Namun ketika ada perang lagi ya, kemudian ada perang lagi antara Yudea Samaria melawan Aram yang berakibat pada kematian Ahab ya. Itu justru ketika Samaria sangat lemah, tidak diketahui sebabnya, Salmaneser III melakukan penetrasi, tidak diketahui sebabnya Ben-Hadad mengurungkan niat ya
mengurungkan niatnya untuk memerangi Salmaneser III. Jadi Raja Aram ini sudah berhadapan-hadapan dengan Salmaneser III, tapi tiba-tiba tidak diketahui sebabnya peperangan itu tidak terjadi antara Assyria dengan Aram, ya. Mungkin saja kekuatan Assyria belum mencukupi untuk menaklukkan Aram pada masa itu. Jadi meskipun Aram habis mengalahkan Ahab yang menyebabkan kematian Ahab, tapi tidak membuat Aram menjadi lemah, dan itu berakibat Salmaneser III mengurungkan niatnya untuk menyerbu Aram. Itu yang terjadi, ya. Artinya apa? Bahwa negara-negara sekitar Israel Samaria saat itu sebenarnya sudah mulai tumbuh lagi, termasuk termasuk Aram yang sebelumnya kemunculannya itu belakangan dibanding kerajaan Israel. Tapi saat perang antara Aram melawan Israel Samaria, ya, di mana Yudea boleh dikatakan bersekutu dengan Aram meskipun berperang bersama-sama Samaria, ya, yang membuat Ahab terjebak dalam perang yang kemudian menyebabkan kematiannya itu. Maka boleh disebut Aram mempunyai kekuatan yang sudah tumbuh menjadi suatu kerajaan yang mempunyai kekuatan cukup besar, sehingga Assyria yang mempunyai wilayah yang lebih luas, ya, memiliki wilayah lebih luas daripada Aram, dan tentaranya sudah dikarkar. Namun kemudian Salmaneser III ini tidak melanjutkan serangannya pada kerajaan Aram, tidak menyerang yang rajanya pada saat itu adalah Ben-Hadad. Fakta tersebut menunjukkan bahwa baik Mesir maupun Assyria belum menjadi kekuatan yang besar. Mesir pun berusaha, mungkin menyadari belum kuat betul, sehingga berusaha mendamaikan, ya, pernah mendamaikan, tapi karena khawatir, ya. Jadi Mesir itu saat itu belum betul-betul bangkit setelah kematian Fir'aun Merenptah pada masa Nabi Musa. Demikian juga Assyria pada masa ketika pada masa Nabi Musa itu, ketika Assyria berperang dengan Hiti, setelah itu berperang dengan Elam, Assyria juga belum bangkit lagi menjadi suatu kekuatan yang cukup besar di dalam kawasan, ya. Jadi bisa disebut bahwa kerajaan peninggalan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ini masih cukup kuat meskipun terpecah menjadi dua, ya. Menjadi Samaria dan Yudea, ya. Sehingga kekuatan di sekitarnya tidak bisa memanfaatkan terpecahnya kerajaan Israel menjadi dua kerajaan. Saat itu belum bisa memanfaatkan terpecahnya kedua kerajaan itu untuk menguasai wilayah dua kerajaan ini, ya. Jadi pada masa itu belum cukup kuat untuk menganeksasi Samaria maupun Yudea. Itu adalah kondisi kerajaan-kerajaan di sekitar Samaria dan Yudea, ya, Israel, Samaria dan Yudea. Sekarang kita kembali ke kisahnya Nabi Ilyasa.
yang kalau orang Israel menyebutnya Elisa, ya. Elisa. Ya. Kalau di Indonesia nama Elisa malah dipakai nama perempuan, ya. Padahal itu nama nabi ya. Kalau Indonesia itu Elisa dipakai nama perempuan. Demikian pula Eli itu dipakai nama perempuan kalau di Indonesia. Padahal Eli itu kependekan dari apa? Eli itu kependekan Allah, ya, kependekan dari Allah, ya. Eli, nama Allah itu Eli, panggilan untuk Allah, ya. Eli dipakai nama perempuan, ya. Elisa juga dipakai nama perempuan di Indonesia, ya itulah di Indonesia, ya. Kitab 2 Raja-Raja pasal 3 mengkisahkan. Jadi kita kembali ke Samaria. Yoram bersepakat dengan Yosafat, ya, jadi bersepakat dengan Yosafat raja Yehuda atau Yudea tentang Moab, ya. Mereka akan menyebut Moab. Kenapa? Karena pada saat perang antara antara Ahab melawan Ben-Hadad, melawan Aram, dan Yosafat yang berkhianat itu, ya. Wilayah Moab seperti hanya wilayah Amon, ya. Tapi kalau wilayah Moab itu diambil oleh pemiliknya, ya, suku Moab, ya. Jadi kerajaan Moab memanfaatkan perang itu untuk mengambil lagi wilayahnya yang didiami oleh Bani Israel, ya. Sehingga terjadi pengungsian besar-besaran itu, ya. Nah ini setelah tenang, ini Yoram, ya, mengajak Yosafat untuk menyerbu Moab untuk mengambil kembali wilayahnya yang dulu pernah dikuasai, ya, pernah dikuasai oleh kerajaan Israel. Namun untuk masuk ke wilayah Moab, dua kerajaan ini harus melalui wilayah kerajaan Edom. Nah, oleh karena itu dua kerajaan ini kemudian menuju kerajaan Edom dengan pasukannya, ya, tapi belum masuk kerajaan Edom kemudian berunding dengan kerajaan Edom, ya. Mereka minta Raja Edom untuk memberikan akses wilayahnya untuk dilalui oleh Samaria dan Yudea yang akan menyerbu wilayah Moab. Raja Edom tidak ingin berselisih dengan dua kerajaan Israel ini, sehingga mengizinkan wilayahnya menjadi basis pasukan dua kerajaan tersebut, dan bahkan bersedia membantu yang tentu akan memberikan keuntungan pada Edom. Jadi Raja Edom menyediakan wilayahnya menjadi basis militer, membantu memfasilitasi kepentingan pasukan Samaria dan Yudea, ya. Bahkan tidak hanya itu, Raja Edom juga membantu pasukan, ya, untuk menyerbu Moab, ya. Jadi membantu pasukan, termasuk Raja Edom ikut dalam rombongan, ya. Dan akhirnya ketiga raja ini dengan pasukannya kemudian menyusuri wilayah Edom, sehingga pada suatu tempat mereka masuk pada wilayah yang di situ tidak ada air dan tidak ada sumber air untuk keperluan pasukan yang cukup banyak itu, ya. Tidak tersedia air, tidak tersedia sumber air. Jadi otomatis mereka berhenti pada suatu tempat karena mereka harus memasuki wilayah yang harus diarungi, padahal wilayah itu tidak tersedia air dan sumber air.
Yosafat yang beragama tauhid bertanya pada pasukannya, apakah di wilayahnya yang sedang dilalui itu, di wilayah yang sedang dilalui itu, di wilayah Edom itu, tidak ada Nabi Allah untuk dimintai pertolongannya. Ternyata ada seorang pasukan Yudea yang mengatakan bahwa tidak jauh dari tempat itu, tempat mereka berhenti itu, ada rumah Nabi Ilyasa. Jadi pada saat itu Nabi Ilyasa berada di wilayah Edom, ya. Kemudian ketika raja tersebut mendatangi rumah Nabi Ilyasa, ya. Nabi Ilyasa dalam Al-Quran disebut sebagai Rasul, ya, disebut sebagai Rasul. Jadi dia mendapatkan risalah untuk disampaikan kepada kaumnya, ya. Seperti halnya yang disebut dalam Quran surat 48 yang menyebutkan bahwa Nabi Ilyasa adalah orang yang terbaik, dan pada Quran surat Al-An'am 85 sampai 89 yang menyebutkan bahwa Nabi Ilyasa diberi kitab. Jadi mendapatkan wahyu, mendapatkan kitab, atau mendapatkan mungkin tidak terlampau banyak sehingga bisa dikatakan mendapatkan suhuf, lembarannya tidak terlampau banyak, ya. Suhuf atau mungkin agak banyak yang disebut Zabur, ya. Kitab itu dipakai untuk memperingatkan kaumnya, yaitu Bani Israel, ya. Artinya apa? Bahwa Bani Israel pada masa Nabi Ilyasa juga, khususnya di Samaria itu masih banyak Bani Israel yang tidak menjalani risalah tauhid. Karena apa? Ya rajanya menyembah berhala, ratunya juga menyembah berhala, sehingga masih banyak penduduknya yang juga menyembah berhala. Sehingga Nabi Ilyasa diutus di wilayah Samaria itu, ya. Kalau di Yudea masih ada rajanya pada saat itu, Yosafat menyembah Allah, mengikuti tauhid, dan di Yudea kan ada juga Haikal Sulaiman pada masa itu, ya, yang di situ banyak imam-imam Haikal Sulaiman. Kalau di Samaria tidak ada bait Allah, tidak ada, ya. Yang ada adalah kuil-kuil berhala, kuil-kuil Baal dan Asytaret, ya. Sehingga akhirnya Nabi Ilyasa diangkat sebagai Rasul menggantikan Nabi Ilyas untuk menjadi Rasul di wilayah Samaria. Saya kira untuk sesi kali ini kita cukupkan sekian dulu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kelanjutan bagaimana tiga raja ini menuju Moab akan kita kisahkan pada sesi berikutnya. Mudah-mudahan menambah wawasan kita tentang masa kerasulan Nabi Ilyas maupun Nabi Ilyasa sebagai pengganti Nabi Ilyas. Saya kira demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.